Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami semua, agar kami dapat membuka hati kami, menerima pengajaran-Mu ini. Sehingga kami dapat gunakan ajaran-Mu ini dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 9 ayat 14 sampai 29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Markus menceritakan bahwa para murid
tidak sanggup mengusir roh yang membisukan. Mengapa? Karena mungkin mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam karyanya itu. Maka melalui penginjil Markus hari ini, kita diajak untuk melibatkan Tuhan dalam karya-karya kita. Kita mesti berdoa kepada Tuhan, membangun relasi vertikal dengan Tuhan. Berdoa berarti kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan kepada Tuhan. Kita berdialog dengan Tuhan, tetapi kita juga mesti tenang dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Lalu kita berusaha melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup ini. Maka mari kita berusaha untuk hening di hadapan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, bersabdalah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya, lalu kami siap melaksanakan sabdamu di dalam hidup ini. Maka bila kita menghadapi masalah-masalah seperti yang dialami oleh para murid, ketika orang datang meminta kita untuk mendoakan orang-orang sakit, maka kita diharapkan untuk memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan berkarya di dalam diri kita, berkarya melalui diri kita untuk penyembuhan seseorang. Dengan demikian ketika orang itu sembuh, kita mesti mengakui bahwa bukan kita yang menyembuhkan orang itu, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan orang itu melalui diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, semoga Allah yang Maha Kuasa menguasai setiap kita, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kuasailah diri kami, agar apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semuanya berasal dari Dikau sendiri. Semoga kehadiran kami di tengah-tengah umat-Mu membantu umat-Mu untuk mengalami penyembuhan dari Dikau, sehingga mereka dari hari ke hari mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber penyembuh. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.